ومعاشر المسلمين وصلاة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيرهم على ما عن الدين. رب احلم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina wan nabiyya Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul Adzim. Hadirin sidang salat Jumat yang saya muliakan, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai ketakwaan kita ini kendur, apalagi kita habis digembleng di kawat candra di muka, kita habis melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kemarin. Hikmah yang terkandung puasa kemarin adalah diaplikasikan pada bulan-bulan berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang saya muliakan, khatib mengajak kepada khususnya pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada hadirin jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan penuh takwa, untuk selalu bertawadhu kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Karena setiap perbuatan kita ini akan selalu ada balasan dan imbas yang kita kerjakan hari ini, dan besok akan menimpa apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang saya muliakan, setiap manusia ini mempunyai akal. Setiap manusia memiliki konsekuensi hidupnya masing-masing. Oleh karena itu setiap perbuatan manusia ini akan selalu berdampak kepada orang lain. Ada orang yang hidupnya serba kehidupan kemewahan, ada orang yang hidupnya penuh dengan takaburan, ada orang hidupnya penuh dengan maksiat, ada orang hidupnya penuh dengan ketakwaan kepada Allah, ada juga orang yang penuh hidupnya dengan para wali-wali Allah. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Ali, yang diriwayatkan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddalan Kitab Al-Fusul, beliau menyatakan, wa qala zal abidina Ali bin Husain radhiyallahu taala anha, innallaha habban thalasan fiha thalas. Kata beliau bahwa Allah itu sesungguhnya menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan sesuatu yang tersembunyi, 3 perkara, dan menyembunyikan 3 perkara. Sahabat bertanya, maksud bagaimana ya Rasulullah? Kemudian beliau menyampaikan, habbar ridha fi ta'ati fala tahibru min ta'ati syai'an fala'al ridha fihi. Kata Rasulullah bahwa Allah menyembunyikan ridhonya Allah dalam ketaatannya, maka janganlah meremehkan suatu apapun, sesungguhnya ketaatan itu letaknya pada suatu yang tersembunyi. Artinya bahwa kita setelah menjalankan ibadah taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kita sudah taat kepada Allah, kita sudah melakukan ibadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan ibadah puasa. Jangan kita merasa bangga dengan kata-kata itu. Jangan dianggap kita sudah sholat, jangan dianggap kita sudah sedekah, kita sudah berhaji, kita sudah berpuasa, lalu kita bangga dan kata-katanya untuk menjauhi perbuatan itu. Belum tentu taat-taat yang lain masih banyak yang Allah ridhoi. Belum tentu ketaatan kita, puasa kita, ibadah kita, haji kita, bahkan sholat lail kita, belum tentu Allah ridho padanya. Siapa tahu ketaatannya dari yang terkecil, baru Allah itu ridho. Makanya jangan bergembira dulu kita setelah melaksanakan ibadah sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang sholat Jumat yang saya muliakan, adapun dimaksud yang kedua,
wa habban su'ada fi ma'siyati fala tahyurun min ma'siyati syai'an fala'allahu su'ada fi. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya Allah itu menyembunyikan murkahnya. Disitulah letak murkanya Allah kepada perbuatan manusia yang bermaksiat. Maka Allah menyembunyikan murka itu dalam perbuatan maksiat. Janganlah meremehkan maksiat itu. Sesungguhnya dalam perbuatan ada letak murka Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita tiap hari berbuat maksiat. Kadang-kadang pandangan mata kita, kadang-kadang lisan kita, kadang-kadang telinga kita, langkah kaki kita, ucapan kita berbuat maksiat. Kita tiap hari berbuat maksiat, kadang-kadang kita lupa untuk bertobat kepada Allah. Boleh jadi hari itu ditutup oleh Allah maksiat kita, boleh jadi hari itu ditutup oleh Allah semua kemaluan kita, semua rasa malu kita, semua aib kita Allah tutup. Bagaimana kalau Allah membuka aib kita pada hari ini? Bagaimana kalau Allah murka pada maksiat kita yang kita kerjakan hari ini? Bagaimana kalau Allah murka pada maksiat Allah yang kita buka pada hari ini? Maka Allah menutup aib itu kepada kita semuanya. Jangan bangga bahwa kita berbuat maksiat nanti akan tidak terbongkar khasiatnya. Saudara-saudara kaum muslimin, sedang sholat Jumat yang saya muliakan. Oleh karena itu ada yang ketiga, kata Rasulullah habban wa la niyati fi khalqihi wa la takfiru min ibadihi hadna falahu waliyullah. Adapun yang ketiga yang Allah sembunyikan adalah bahwa Allah menyembunyikan manusia di antara manusia yang lain, yaitu menyembunyikan para wali-wali Allah di antara makhluk-makhluknya. Boleh jadi orang yang kita remehkan adalah seorang wali yang Allah ridho padanya. Banyak orang-orang pejabat, banyak orang-orang wali yang menyatakan diri seorang wali, seorang ulama, seorang ahli fuqaha, ahli fikih. Belum tentu dia adalah waliullah. Siapa tahu di antara orang-orang yang kelihatan gembel, siapa tahu di antara orang-orang yang kelihatannya tidak berpakaian busana yang mewah, dia adalah seorang utusan Allah yang memang akhlaknya adalah akhlak waliullah. Artinya jangan remehkan orang lain, jangan hina orang lain. Mentang-mentang kita tinggi pangkat jabatan kedudukannya di mata sosial, lalu kita remehkan orang lain, ini yang Allah akan murka padanya. Boleh jadi hari ini kita tutup aib kita. Makanya pantas kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr, Allah menyatakan wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah padanya pada waktu wal asri, demi masa. Allah sumpahkan pada masa, pada waktu, bahwa innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Manusia ini dalam kondisinya rugi waktu dari masa ke masa, dari mulai kecil sampai dengan dewasa, sampai dengan akil balik, sampai dengan meninggal dunia. Kadang-kadang berbuat taubatnya sedikit daripada maksiatnya lebih banyak. Kadang-kadang waktu yang sangat sempit ini tidak pernah dipergunakan untuk ibadah kepada Allah. Kadang-kadang umur kita yang sekian ini, tapi tiba-tiba masanya sudah waktunya untuk berbuat taubat, kita sedikit sekali untuk berbuat taubat. Makanya pantas kalau Allah nyatakan bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi karena menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan umur kepada kita, yang Allah berikan waktu kepada kita dari mulai 24 jam Allah berikan kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin sidang yang saya muliakan, oleh karena itu kata Allah ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah ini terkecuali dia tidak akan menjadikan orang-orang yang rugi. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan orang-orang yang selalu mengerjakan kebajikan, nasihat menasihati, wa tawassaw bil sabr, dan orang yang selalu sabar dalam musibah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, terkecuali orang yang beriman kepada Allah, yang hatinya masih ada biji iman walaupun sebiji roh, yang hatinya masih ada yakin percaya kepada iman, amantu bila aku beriman kepada Allah, kerjakan yang baik dimanapun kita berada, iman selalu ada di hati kita. Kalau iman ada di hati kita, insya Allah tidak akan ada orang yang berbuat maksiat, insya Allah tidak ada orang yang tidak taat kepada Allah, insya Allah tidak ada orang yang merendahkan orang lain. Kalau imannya ada, maka Allah nyatakan ini yang pertama,
amantu billah. Orang yang beriman kepada Allah dengan konsekuensi semuanya ini, maka Allah nyatakan orang ini tidak lagi orang yang menyatakan orang yang rugi. Orang yang rugi dari masa ke masa, dari mulai dia dilahirkan sampai dengan hari kiamat, sampai dengan dia masuk lubang kubur, dia tidak beriman kepada Allah. Dia tidak yakin dengan adanya Allah. Iman tapi perbuatannya dia melanggar apa yang disyariatkan oleh Islam. Ini yang terjadi. Maka kalau kita jauh dengan iman, jauh dengan Islam, pantas kalau Allah memberikan ujian kepada kita sebagaimana yang kita saat ini sedang terjadi. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan. Wa amil sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Hari ini kita berbuat baik, niscaya akan kembali kepada kita. Hari ini kita bersedekah, niscaya akan kembali kepada kita. Hari ini kita berbuat jahat, kembali kepada kita hasilnya. Bukan saja di dunia, di akhir Allah pertimbangkan, di akhir akal pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita akan dipilih pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita pikirkan hari ini, dari mulai detik hati sampai perbuatan kita, semua ada konsekuensi perbuatan masing-masing. Boleh jadi hari ini kita ditutup oleh Allah. Allah mastur auratina wa amina ra'aitina. Kita berdoa untuk nutup aib kita, aurat kita, kekurangan kita. Boleh jadi hari ini kita ditutup oleh Allah, tapi siapa tahu Allah akan membongkar aib kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan. Oleh karena itu, orang yang beramal soleh, orang yang beriman kepada Allah dengan hakul yakin, ini diantara orang yang tidak rugi kepadanya. Kemudian wattawassaw bil haq, kata Allah, orang kecuali orang-orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan nasihat kepada orang lain walaupun pahit nasihatnya, terasa di telinga itu panas, tapi itu benar, itulah adanya keadaan yang sebenarnya. Biasanya orang kalau minum jamu pahit, minum sirup manis, ketika orang sedang sakit, ketika orang sedang malapetaka, diberikan nasihat, pahit rasanya, getir rasanya. Sholat itu pahit, ibadah puasa pahit, amal jariah pahit, semua yang pahit-pahit, kadang-kadang kita jauh dengan perbuatan itu. Tapi ketika melaksanakan, maka hasilnya kita dapat rasakan bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan. Adapun yang terakhir kata Allah, wa tawassaw bis sabr, orang yang sabar, orang yang saling nasihati untuk kesabaran, sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menerima apa ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Inna asabakum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, ketika orang ditimpa musibah, ketika orang ditimpa bala, bencana dan sebagainya, kembalikan kepadaku. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan orang lain, itu gara-gara dia jadi musibah, gara-gara dia ini jadi musibah. Jangan, kembalikan, kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya orang yang sabar, orang yang diterima ujian oleh Allah, banyak ragamnya. Ada orang yang diuji oleh Allah dan kesabarannya, ada yang orang diuji karena pangkat jabatan kedudukannya, ada orang yang diuji karena hartanya. Apakah dia amanah diberikan harta yang banyak? Apakah dia amanah diberikan pangkat jabatan kedudukan yang tinggi? Apakah dia amanah kalau dia diberikan amanat yang lebih tinggi lagi? Orang yang beriman, maka dia akan amanah menjalankannya, dia sabar. Ada lagi orang yang miskin, orang yang merasa dirinya miskin, tidak punya apa-apa, diuji oleh Allah dengan kemiskinannya. Dengan diuji dengan kemiskinan, apakah dia kembali kepada Allah, tawaddu kepada Allah, menyalahkan orang lain? Saudara-saudara kaum muslimin, sidang salat Jumat yang saya muliakan. Oleh karena itu, iman adalah takaran utama. Sampai Rasulullah SAW menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam yang oleh Allah diberikan mahud masuk surga. Maka diriwayatkan dalam satu hadis yang lain bahwa Imam Al-Ghazali ini masuk surga dikarenakan bukan karena dia ahli dalam bidang agama, bukan dia menguasai Al-Quran dan Al-Hadis, bukan karena dia ahli menulis kitab, tapi dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa salah satunya Imam Ghazali bisa masuk surga karena adalah amal yang kecil. Karena Imam Ghazali ketika itu memberikan kesempatan kepada lalat untuk meminum air tintahnya
yang pada saat tintanya untuk ditulis dengan kalam-kalam Allah, dia perhatikan, dia biarkan baik-baik, lalat itu sambil menghisap. Dengan demikian maka rasa ikhlas inilah yang Allah berikan kepada kita. Orang yang sabar hatinya, dia akan menerima ujian apapun yang telah ditimpa oleh kita. Orang yang beramal soleh, dia tidak pandang bulu amalnya, dia tidak pandang bulu sedekahnya, dia tidak pengen dipuji oleh orang lain. Dia beribadah kepada Allah, tidak merasa dipuji oleh orang lain, tidak merasa pengen adanya ujub dalam hatinya. Orang yang beribadah demikian inilah salah satu konsekuensi dia dalam ahli-ahli tertentu. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang sholat Jum'ah yang saya muliakan, orang yang memiliki rasa iman, karena Allah menyembunyikan satu konsekuensi dalam kehidupan ketaatan kepada Allah, karena Allah menyembunyikan ridhonya kepada orang yang beribadah kepada Allah. Sampai kapan kita beribadah kepada Allah dengan taat kita kepada Allah? Apakah kita sholatnya, apakah kita puasanya, apakah kita sholat lailnya, itu belum tentu Allah ridho. Kapan ridhonya? Ada saat-saat Allah sembunyikan itu. Makanya sesuatu yang kecil jangan remehkan. Mari kita berbuat kebajikan untuk semuanya. Mari kita tawaduk kepada Allah. Kembalikan ketika terjadi suatu musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karenanya janganlah meremehkan orang lain, janganlah menganggap hina orang lain, janganlah karena ketampakan kita, yang fisik kita, visual kita yang hebat, kemudian melemahkan orang lain, menghina orang lain yang lebih kecil, lebih rendah hatinya, bahkan lebih rendah daripada sosialinya. Maka belum tentu dia adalah seorang utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jum'ah yang saya muliakan, oleh karenanya marilah kita sama-sama kepada Allah selalu bertakwa kepada Allah. Mari kita tingkatkan iman ibadah kita ini. Jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang rugi, jangan sampai kita dikatakan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, jangan sampai kita kata orang yang sampaikan tadi dalam surat Al-Asr ini. Maka karenanya kita kembalikan ketika ada musibah dan sebagainya, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal wa'idin wal aminin wa dakhalan wa iyyakum fi jumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu lakum fi riwayati wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jallahu innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu taufiqi wa imadina wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh ila ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullah fima amara wa antahu amma na'a wa'lamu anna Allah amarakum bi amri fi nafsihi wa thana bi malaikatihi min qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسلك والملائكة المكرمين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك عن بقية الصحابة والتابعين والتابعين إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم عزل الإسلام والمسلمين وذلك شر المشركين وانصر عبادك المعدية وانصر من نصر الدين واحلل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلمة إلى يوم الدين. اللهم استر عوراتنا وآمن رؤيتنا.
اللهم استر عوراتنا وآمين رؤيتنا اللهم استر عوراتنا وآمين رؤيتنا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا هذا المجلس وبركة والشفاء والكرم والسلام اللهم يسر لنا أمور الدنيا وأمور الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلل والمحن والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عمد إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت إنك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسبينا وكرمنا دخرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل سادنا أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات